Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Santi Isnaini, SSMM dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Komunikasi dan Budaya Korporat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga akan memaparkan analisis budaya korporat dari PT Rabbani Asy-Syifa. PT Rabbani Asy-Syifa didirikan pada tahun 1994 oleh Haji Amri Gunawan dan Hajah Nia Kurnia di Bandung. Bergerak di bidang garmen dan retail busana muslim, Rabbani berkembang pesat dari toko kecil di Jatinangor hingga sempat memiliki sekitar 200 toko di masa puncaknya. Saat ini, di tengah dinamika pasca pandemi, Rabbani mengoperasikan 60 toko cabang resmi yang diperkuat oleh jaringan sekitar 5.000 agen dan reseller di seluruh Indonesia. Rabbani menanamkan 8 core values utama yang mencakup fokus konsumen, kualitas, karyawan, selalu bersyukur, semangat pantang menyerah, perbaikan berkesinambungan, peduli, serta tanggung jawab yang tinggi. Visi Rabbani merumuskan 3 jangka waktu. Yang pertama, jangka panjang, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Firdaus. Yang kedua, jangka menengah, membangun peradaban kerudung dunia, mensyiarkan fashion dunia dengan syariah. Yang ketiga, jangka pendek, menjadi yang terbaik atau the best dengan visi spesifik menjadi perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia. Misinya mensyiarkan fashion dunia dengan syariah melalui produk busana muslim yang menutup aurat, mengubah paradigma masyarakat bahwa busana muslim dapat tampil modis, modern, dan trendy tanpa meninggalkan kaidah syar'i. Menjadikan produk Rabbani sebagai media dakwah yang menyertai konsumen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Identitas korporat Rabbani mengusung identitas yang kuat sebagai perusahaan yang berlandaskan nilai dakwah dan syariah dalam setiap aspek bisnisnya. Selain itu, filosofi logo Rabbani yang membentuk 3 huruf Ro melambangkan mata rantai, rezeki, resiko, dan Rob. Artinya, menghadapi resiko besar dalam mencari rezeki demi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya kerja yang diusung, budaya organisasi yang diusung oleh Rabbani ini bersifat religius transformatif. Budaya ini mendisiplinkan ibadah, dilekatkan langsung sebagai tolak ukur kedisiplinan kerja nyata sehari-hari. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana implementasi nyata nilai-nilai tersebut dalam aktivitas kerja harian karyawan Rabbani. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Head of Regional Jawa Timur dan Sulawesi, setiap pagi dimulai dengan briefing Semangat Pagi atau SP. Kedisiplinan kerja dilekatkan dengan kedisiplinan ibadah seperti sholat tepat waktu, saum sunnah, tahajud, dan menjaga wudhu. Ditambah program mentoring kerohanian mingguan, serta tradisi bulanan simulasi masuk keranda mayat di tingkat pusat sebagai sarana zikrul maut bagi manajemen. Siapa sih yang tidak ingin mati? Siapa sih yang, semua orang pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, begitupun dengan karyawan tersebut. Semua disimulasikan ya untuk dia merasakan gimana sih kalau kita di posisi itu. Pasti kan rata-rata belum siap ya. Tapi yang namanya kematian itu tidak memandang usia, tidak memandang waktu, kapanpun dan dimanapun akan mengintai kita. Cuma pertanyaannya, sudah seberapa siapkah kita menyiapkan kematian itu sendiri? Nah, di Rabbani salah satunya adalah dengan majelis zikrul maut itu sendiri. Selain perilaku internal, implementasi budaya ini juga diwujudkan secara fisik pada standar penampilan, tata ruang toko, hingga platform digital mereka. Seragam dan produk wajib memenuhi 4 prinsip syar'i, menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan hijab menutup dada. Tata ruang toko menggunakan strategi zonasi. Lantai bawah dikhususkan untuk area produk perempuan sebagai pasar utama, dan lantai atas untuk produk laki-laki agar konsumen merasa nyaman saat memadu padankan busana. Jika kita menganalisis aspek digitalnya, implementasi budaya dakwah ini juga terlihat konsisten melalui media sosial di platform YouTube Rabbani TV.
Platform digital mereka tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi penjualan, melainkan dirancang sebagai media ekspresi visual yang memperkuat pesan-pesan edukasi Islami, keselarasan produk syar'i, serta menjaga kedekatan komunikasi dengan para konsumen secara nasional. Berdasarkan data laporan, mari kita analisis efektivitas komunikasi budaya Rabbani menggunakan teori Edgar Schein dan juga Lurie Lewis. Pertama, terkait dengan gaya komunikasi. Rabbani menggunakan gaya komunikasi internal profesional yang didominasi pola top-down atau terpimpin. Kebijakan, nilai syariah, dan juga pengetahuan operasional dikuatkan secara terpusat di kantor pusat atau holding, lalu diturunkan ke cabang-cabang daerah. Kedua, terkait dengan media komunikasi. Secara internal, media utama yang digunakan adalah forum interaksi langsung seperti SP Pagi dan juga mentoring mingguan. Namun secara eksternal diekspresikan lewat standarisasi seragam, desain zonasi toko, serta media digital website. Selanjutnya, target audiens yang digunakan oleh perusahaan ini adalah yang pertama, terkait target internal perusahaan ini meliputi jajaran manajemen serta staf di seluruh cabang. Sementara target eksternal adalah pasar masyarakat muslim di Indonesia. Menurut teori Schein, komunikasi budaya yang dimiliki oleh perusahaan Rabbani sangat kuat karena lapisan artefak fisik toko konsisten dengan nilai yang dianut. Namun, dengan kacamata Lurie Lewis, sistem top-down yang terlalu dominan berisiko membatasi otonomi inovasi di tingkat cabang daerah. Kesimpulannya, Rabbani sukses menyelaraskan nilai spiritual dengan profesionalisme bisnis. Untuk penguatan ke depan, kelompok kami merekomendasikan 2 poin strategis. Yang pertama, meratakan intensitas pembinaan nilai budaya ke daerah agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman. Kedua, membuka ruang komunikasi 2 arah agar lebih fleksibel, agar tingkat cabang dapat lebih inovatif merespon dinamika pasar. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.